Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kimiawi, potensi, kendala, tanah molisol, tanah vertisol, dan tanah salin. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Istimawati Rizky, NIM 22, beserta 6 rekan saya lainnya, yaitu ada Isna Nikmatur Rahmah, NIM 23, Didi Husnawati, NIM 24, Latifah Nadiawati, NIM 26, Dini Rohmanova, NIM 27, Riki Febrianto, NIM 28, dan Arisa Rohma, NIM 29. Tanah molisol. Yang pertama ada tanah molisol. Kimiawi tanah molisol. Tanah ini memiliki pH sedang sampai alkali, memiliki kejenuhan basa lebih dari 60%. Tanah ini kaya akan kation-kation basa. Oleh karena itu, tanah ini juga tergolong sangat subur. Tanah dengan epipedon molik tetapi tidak mempunyai sifat mengembang dan mengerut terhadap pengaruh gelas vulkanik dan horizon kambik yang masam pada profil terbentuk di bawah vegetasi rumput, rendah, sedang, atau tinggi. Tanah ini kaya akan bahan organik, kejenuhan basa tinggi, serta nitrogen dan unsur hara lainnya masih tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada potensi tanah molisol. Tanah molisol banyak diusahakan untuk tanaman palawija, sayuran, tanaman semusim, dan beberapa tanaman tahunan. Tanah ini dikatakan subur karena mengandung bahan organik, kejenuhan basa yang tinggi, namun intensitas pengolahannya masih rendah. Karena tanah ini terbentuk di daerah curah hujan rendah dan iklim kering, sehingga untuk tanaman semusim dilaksanakan pada musim hujan saja. Pada daerah dengan pengairan baik, tanah ini dapat diusahakan sepanjang tahun. Selanjutnya ada kendala dari tanah molisol. Yang pertama yaitu di Indonesia molisol umumnya ditemukan di daerah Bukit Kapur atau subordo Rendol, sehingga karena tanah bersolum dangkal penggunaannya cukup terbatas. Yang kedua, tanah ini terbentuk di daerah semi arid dan subhumid dan sangat kaya dengan bahan organik. Karena sifat tanah organik, jika terlalu kering tidak dapat lagi menyerap air, sehingga pada saat hujan bahan organik ini akan terbawa oleh aliran air permukaan dan terjadilah erosi permukaan. Yang ketiga, tanah ini mudah mengalami kekeringan karena perkolasi yang cepat. Berikutnya ada tanah vertisol. Selanjutnya ada tanah vertisol. Kimiawi dari tanah vertisol sendiri yang pertama yaitu memiliki pH 6-8,2 atau lebih. Kemudian memiliki kejenuhan basa dan KPK tinggi. Bahan organiknya mencapai 1,5 sampai 4%. Vertisol akan mengembang apabila terkena air dan mengerut serta keras ketika dalam kondisi kekurangan air. Kadar N dan P tersedia rendah, namun kadar P total dan CAMG tinggi. Banyak mengandung Fe2+. Next. Tanaman yang mungkin hidup pada vertisol, yakni tanaman padi pada saat musim hujan, dan palawija atau singkong pada saat musim kemarau. Di balik potensinya, tanah vertisol juga memiliki kendala, yaitu tanah vertisol umumnya terdapat di daerah-daerah kering, sehingga air merupakan permasalahan yang serius. Selain itu, rendahnya kadar NPK membuat tanah ini kurang subur. Sukarnya trafficability selama musim hujan dan tekanan kekeringan atau drought stress, serta peretakan tanah yang intensif selama musim kemarau. Struktur vertisol yang kurang baik menyebabkan tanah ini peka terhadap erosi. Sifat vertik yang menyebabkan adanya lubang rekahan yang cukup lebar membuat putusnya perakaran tanaman. Yang ketiga ada tanah salin atau tanah garam. Yang ketiga tanah salin, next ya.
Tanah salin mempunyai kandungan natrium berada di atas ambang batas kritis atau ambang batas toleransi tanaman. Nah, natrium atau Na disebut juga sodium dan dikenal pula dengan garam. Tanah salin ialah tanah dengan kandungan garam mudah larut, NaCl, Na2CO3, dan Na2SO4, di mana kandungan tersebut sangat tinggi sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Next. Yang selanjutnya yaitu potensi tanah salin. Tanah salin dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya tanaman pakan. Turi dan rumput benggala termasuk tanaman pakan yang toleran salinitas. Next. Selanjutnya, kendala tanah salin. Tingginya kadar garam utama terlarut yaitu natrium klorida. Salinitas dapat menurunkan kemampuan tanaman menyerap air sehingga menyebabkan penurunan kecepatan pertumbuhan. Apabila tanaman menyerap garam yang berlebihan, mengakibatkan keracunan pada daun tua sehingga terjadi penuaan daun yang lebih awal dan mengurangi luas daun yang berfungsi pada proses fotosintesis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.